Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah thumma amma ba'd. Ketika ada seorang da'i ataupun seorang ustadz, seorang ulama, seorang muballigh yang ceramah ke sana kemari, ya, muhadharah ke sana kemari, kemudian mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapatnya, di mana di pemikiran-pemikiran atau sebagian pendapatnya itu terdapat kekeliruan atau kesalahan. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang dai, seorang ulama, seorang muballigh harus menyadari bahwa itu merupakan resiko dia sebagai figur publik untuk mendapatkan kritikan dari pihak lain. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an, mereka mengatakan man sannafa faqad wada'ak lahu fi tabaqin wa aradahu 'alan nas. Barang siapa yang menyusun sebuah kitab, maka sungguh dia telah meletakkan akalnya di sebuah piring, kemudian piring itu dihidangkan kepada manusia. Artinya pemikiran kita, pendapat kita, karangan kita, kitab-kitab karya kita itu kalau sudah disampaikan ke publik, sampaikan kepada orang lain, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, bagaimana media sosial sangat luar biasa, artinya lebih tersebar lagi, maka kita sebagai dai harus sudah menyadari potensi pendapat-pendapat yang kita sampaikan itu nanti akan dikritisi oleh orang lain. Termasuk misalkan ada seorang dai yang pendapat-pendapatnya kemudian keliru dan sangat berbahaya kepada kaum muslimin, dan pendapat ini tersebar luas di kalangan kaum muslimin di berbagai media sosial, ya, yang mungkin akan diakses, dibaca, didengar, kemudian nanti dipraktekkan oleh ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan kaum muslimin. Sehingga ketika kesalahan ini tersebar, yang sangat mungkin orang yang menyampaikannya tidak sadar kalau keliru, ataupun keliru tapi tidak mau melakukan revisi, tidak mau menganulir, maka kaum muslimin, para dai, para duat yang lain memberikan kritik dan memberikan satu pembenaran atau satu koreksi kepada pendapat-pendapat yang beredar itu. Seperti misalkan pendapat-pendapat seorang dai yang sangat berat, ya, dan sangat susah untuk diberikan toleransi, atau bahkan memang tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Misalkan seorang dai yang berpendapat dia tidak tahu bahwasanya arsy itu makhluk atau tidak, arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian orang ini atau dia ini menyampaikan bahwa dia tidak paham arsy itu makhluk atau tidak? Ya, padahal yang namanya selain Allah itu pasti makhluk. Selain Allah itu pasti makhluk. Kalau ada sesuatu selain Allah yang bukan makhluk, ada kemungkinan bukan makhluk. Ini satu pemahaman yang sangat berbahaya sekali. Ya, bisa kufur sebenarnya. Karena ada celah untuk memungkinkan seorang meyakini ada sesuatu yang bukan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebenarnya permasalahan yang sudah jelas sekali, gamblang. Intinya selain Allah itu pasti makhluk, termasuk arsy. Sebenarnya seperti itu. Contoh lain misalkan masalah bolehnya terus untuk makan sahur atau minum, ya, ketika waktu sholat subuh sudah masuk, ditandai dengan azan subuh. Ya, katanya masih boleh untuk makan minum ketika azan itu belum selesai, baru berhenti, maka kita baru selesai. Ini juga tidak dibenarkan sama sekali menurut semua ulama. La yaqulu ahadun minal ulama, tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyatakan bolehnya hal ini. Namanya kalau sudah masuk waktu tibanya al-fajru as-shadiq, fajar shadiq sudah muncul, yaitu masuk awal waktu sholat
subuh, maka itu sudah harus berhenti dari makan sahur karena itu sudah waktu yang terlarang. Ya, itu contoh. Kemudian misalkan menyatakan bahwa rukun wudhu itu cuma ada 2. Ini layakulu ahad. Tidak ada seorang pun ulama yang membenarkan akan hal-hal seperti ini. Maka ketika seperti ini dikritisi, kita dan siapapun, termasuk mungkin yang menjadi penggemar daripada ustadz-ustadz seperti itu, tidak boleh baper kemudian seakan-akan terzalimi. Ya, ini malah membalik keadaan, seakan-akan terzalimi. Padahal kaum muslimin, para ulama, para dai yang mengkritisi pendapat-pendapat seperti ini bukan sedang mengkritisi personality dia, tapi sedang mengkritisi pendapatnya. Yang pendapat ini keliru harus dikritisi sebagai bentuk kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, bukan sebagai bentuk kebencian atau sebagai upaya menjatuhkan seorang dai atau seorang juru dakwah. Karena tersebar. Berbeda kalau disampaikan di ruang tertutup yang dengar cuma 1-2 orang, karena ini tersebar kemana-mana dan jangkauannya luar biasa, maka dikritisi seperti itu. Jadi jangan kemudian playing victim ya, kemudian seakan-akan terzalimi, seakan-akan dipojokkan, seakan-akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan ini membalik keadaan. Seharusnya malah berterima kasih kepada kaum muslimin, pihak-pihak yang sudah menyadarkan atau mengoreksi pendapat-pendapat itu sehingga dia tidak akan mendapatkan dosa jariah. Karena ancamannya dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, ya falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan mendapatkan dosa darinya, mendapatkan dosa darinya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi seharusnya berterima kasih, bukan malah menuduh orang yang lain itu mendolimi. Maka ada narasi-narasi membela Ustadz Fulan ya, membela Ustadz Fulan. Membela bagaimana? Membela, bukan membela, membantu. Kalau membantu itu dengan cara kita menyampaikan kekeliruannya dan mengoreksi sebagai bentuk kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengkritik atau mengoreksi satu pendapat itu bukan menjatuhkan atau memusuhi. Perhatikan nukilan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ya. Qala al-Imam Syekhul Islam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyatakan, wa min dzalika idza dzakara musannifu kitabin shakhsan bi ainihi fi kitabih qailan qala fulan kadza muridan tanqisahu wa syana'ata alaihi fa huwa haram. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah ghibah, termasuk bentuk ghibah itu adalah seorang pengarang kitab menyebutkan seseorang personal tertentu secara spesifik ya, disebut namanya, disebut orangnya begitu di dalam kitabnya. Fulan itu berkata demikian di kitabnya, fulan berkata demikian, fulan berpendapat demikian. Tapi muridan, tapi menghendaki dengan hal itu tangkisoh, merendahkannya atau memburukannya, maka ini hukumnya haram. Kalau seperti ini, niatnya seperti ini, hukumnya haram. Untuk merendahkan, untuk menjelekkan dia, menjatuhkan dia, maka hukumnya apa? Haram dan termasuk dari bentuk ghibah. Kemudian beliau melanjutkan, fa in arada bayana ghalatihi li alla yuqallada au bayana dha'fihi fil ilmi li alla yuhtarra bihi wa yuqbala qauluhu fa hadza laysa ghibatan bal nasihatun wajibatun yuthabu 'alaiha idza arada dzalika. Akan tetapi jika seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz, seorang muballigh ketika menyebutkan fulan dan fulan dan fulan, pendapat-pendapat fulan begini, 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 itu dikehendaki, diniatkan untuk menjelaskan kesalahannya supaya tidak diikuti kesalahan itu, au bayana dha'fi fil ilmi, atau menjelaskan kelemahan dia dalam masalah ilmu. Orang tidak berilmu tapi sok pinter, orang bukan ulama tapi sok ulama, orang tidak paham tentang satu masalah tapi dibahas semua seolah-olah dia memahami semua masalah. Ini kan
yang faktanya dia itu lemah dalam masalah ilmu, dalam masalah fikih lemah, dalam masalah ini lemah, nggak paham. Ya ini diterangkan orang ini adalah lemah dalam ilmu ini, tidak membidangi ini, ya. Supaya apa? Supaya tidak tertipu manusia kemudian menerima pendapat-pendapatnya. Li'alla yuhtarra bihi wa yuqbala qauluhu. Supaya tidak, dengan itu tidak ada manusia yang tertipu kemudian pendapat-pendapatnya diterima. Jadi itu boleh menyatakan fulan ini kurang membidang ini, fulan itu nggak paham masalah ini, tidak ada masalah kalau memang faktanya seperti itu dan pendapat-pendapatnya nyeleneh sehingga merusak dan menyesatkan kaum muslimin. Maka kata beliau Imam Nawawi, fahadha laisa ghibah, fahadha laisa ghibatan, itu bukan ghibah, bal nasihatun wajibah, bahkan termasuk dari bentuk nasihat yang wajib, yuthabu alaiha, yang diberikan pahala atas nasihat seperti ini, idza arada dzalika, apabila orang itu menghendaki niat seperti ini. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa mengkritisi seseorang itu pada hakikatnya sedang membantu orang itu dari kesalahan yang berlarut-larut dan dampak dari kesalahan yang tersebar yang akan menjadi dosa jariah bagi dia. Semoga bisa dipahami dan diterima masalah ini dengan benar dan baik sehingga tidak ada salah paham lagi di antara kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.